Halo Yuni, apa kabar? Kabar baik. Oke, Yuni, hari ini saya mau jalan-jalan dulu nih. Mau ikut. Tapi kita harus ingat protokol kesehatan sebelum kita jalan-jalan. Ya, dan sebelumnya kita sapa dulu pemirsa. Halo pemirsa. Pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti biasa pemirsa, kita sekarang sedang ada di masa pandemi. Jadi penting bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak, dan yang pastinya cuci tangan di air yang mengalir. Betul sekali. Oke, ini hari ini saya mau mengajak Yuni dan juga pemirsa, kita mau jalan-jalan ke Depapre. Wow, yuk. Seru perjalanan kita. Ayo, kalau kita pemirsa, langsung jalan. Ikut perjalanan kami. Saya dan Yuni akan mengajak pemirsa menuju distrik atau kecamatan Depapre. Dan untuk sampai di sana kita bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Yang pasti akses ke distrik Depapre sangatlah mudah. Cukup ditempuh dalam waktu 60 menit saja. Rasanya tak sabar untuk sampai di distrik Depapre. Namun sebelum sampai di distrik Depapre, kami akan menyinggahi perkampungan tradisional masyarakat. Di sini kami akan melihat potensi-potensi daerah dari masyarakat setempat. Nah, Yunita, kita sudah sampai di salah satu perkebunan anggrek yang dimiliki oleh warga di Kampung Dosai. Wow, saya penasaran sekali. Apa sih koleksi anggrek yang ada di taman ini? Kalau begitu langsung kita masuk saja. Kita akan ketemu langsung dengan pemilik yang sekaligus mengelola taman anggrek ini di Kampung Dosai. Halo, selamat siang. Halo, Taub. Ya. Apa kabar Bapak? Ini Bapak lagi kasih bersihin ya. Kasih bersih anggrek. Wah, ini Bapak punya koleksi cukup banyak ya? Oke. Ini khas dari Papua, Bapak? Iya, khas dari Papua, khususnya Jayapura. Khususnya Jayapura. Oh, jadi memang di Papua ini punya spesies anggrek yang sangat banyak. Yang Bapak koleksi di sini adalah khusus dari daerah Jayapura sendiri. Tapi ada salah satu mungkin dari Biak. Oh, dari Biak. Anggrek macan saya datang. Oh. Halo, selamat siang Mama. Mama juga sudah sama-sama Halo, dengan kita. Mama. Selamat siang. Senang sekali kita bisa datang. Kita boleh berkunjung untuk lihat-lihat kebun anggreknya? Bisa. Oke. Oke. Dari mana dulu ini? Bisa mudah. Sana dulu? Ya. Oke. Ya, Oke, dari situ, baiklah. terus kemudian kita ke dalam lagi. Oke. Kalau yang ini nih anggrek apa yang ini? Ini besi, Besi. kalau ini bakang pera, Uh-huh. tapi belum berkembang itu. Kalau ini terigu. Oh, ini anggrek ribu. Ya, kembangnya ada itu sudah. Oh, kembangnya ini Itu besi besi. juga. Ada itu. Oh, yang sana. Ya. Oh, oke. Nah, kalau terigu kembangnya ada itu. Bahkan. Oh, itu keribu yang sana. Oh, yang sana itu. Oke. Kita boleh ke sana, Bapak? Oh iya. Oke. Silakan. Ini saya. Nah, kalau yang kuning ini merpati. Oh. Ini merpati. Ya, merpati kuning. Ini cendrawasih. Ini cendrawasih. Ini merpati kuning. Kalau ini yang tadi sama terigu ada. Oh, anggrek yang itu. ribo. Oke. Bagus-bagus aja, dia punya warna tuh tidak kayak bunga pada umumnya, dia punya corak sendiri ya. Oke. Kayak macam anggrek yang apa? Merpati yang itu, tapi dia belum kembang. Kalau dia kembang dia lebih besar dari yang ini. Oke. Oh. Sana aja. Terus ada merpati ungu. Merpati ungu mungkin yang kita lihat di Di sebelah. sana. Ya. Oke. Oh, Nah, kalau ini kuning. Ya. berarti kita boleh lihat Ya, ke kita sana? lihat ke sebelah lagi. Oke.
Bapak, tadi kan kita sudah lihat nih, Bapak bilang ada anggrek kobra. Anggrek kobra itu yang mana? Dan di yang sini ini. tuh ada berapa jenis, Bapak? Ada pokoknya ada 10 lah. Kalau Oke. ada 10 jenis. Nah, kalau anggrek kobranya yang ini. Kalau ini anggrek kobra kuning, kalau yang ini merah. Oh, itu berdasarkan dia punya bunga nanti yang keluar. Iya. Oh, Kalau oke. ini bunga merah, kalau yang ini Bunganya kuning. Oke. Bapak dan Ibu sudah berapa lama menjadi petani anggrek? 2015 kita mulai kerja anggreknya 2015. Oh, 2015. Ya berarti ini sudah 6 tahun. 6 tahun berjalan. Wah, luar biasa. Nah, ini kan kalau misalkan kita mau bertani anggrek itu kan bukan hal yang mudah. Karena tidak seperti anggrek ini kan treatmentnya berbeda dengan tanaman yang lain. Itu kira-kira bagaimana tantangannya ketika mulai untuk bertani anggrek? Iya, baik. Kalau untuk tanaman anggrek, kita harus rawatnya seperti anak kecil. Oh, Kita rawat harus seperti anak sendiri. Kita butuh sabar untuk ini. Ibarat seperti anak yang kita urus. Oke. Contoh, kalau anggrek macam dia ada lagi rusak atau ada amas sedikit, berarti kita harus lihat, oh kenapa di sini, berarti harus kita perbaiki. Mungkin kita pindahkan potnya yang baru supaya dia tumbuh yang bagus lagi. Oh, luar biasa. Kita boleh lihat lagi? Oke. Berada di Taman Anggrek milik Bapak Albertus Waichan ini serasa enggan untuk kami beranjak pergi dari tempat ini. Lokasi yang strategis tepat berada di kaki Gunung Siklop membuat hawa di sekitar Kampung Dosai begitu sejuk. Yunita dan saya benar-benar tenggelam dan menikmati aroma tanaman mewah anggrek Papua yang begitu indah dan juga mempesona. Karenanya kami tetap mengabadikan momen-momen indah ini. Tapi sayang kami harus berlalu dari indahnya kembang anggrek Papua karena sekarang kami akan menelusuri jejak sejarah Perang Dunia Kedua. Di bagian lain dari Kampung Dosai ini akan kami temui lokasi landasan meriam milik tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Sayangnya, meriam yang digunakan sudah tidak berada pada tempatnya. Namun, bangunan landasan kokohnya masih nampak tegar walaupun termakan usia. Lokasi landasan meriam ini sangat strategis dibangun oleh tentara sekutu karena berada di salah satu bukit Kampung Dosai, dan dari lokasi meriam ini pasukan sekutu dapat dengan leluasa memantau pergerakan tentara Jepang yang bermarkas di lapangan terbang Sentani atau yang sekarang adalah Bandara Taishio Elway. Meninggalkan Kampung Dosai, kita akan langsung tiba di distrik Depapre. Dari kejauhan, nampak indah Teluk Tanah Merah, sebutan yang biasa diberikan bagi daerah pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura ini. Daerah yang didiami oleh beberapa suku besar ini mempunyai potensi pariwisata yang menjanjikan. Tidak hanya indahnya panorama alamnya, ada pantai, ada gunung, dan juga ada kisah sejarahnya. Ini yang menarik untuk kita telusuri. Dan kita sudah sampai di distrik Depapre. Di sini ada peninggalan sejarah yang punya cerita di masa Perang Dunia Kedua. Bahkan, situs-situs bersejarah ini masih dengan gagah berdiri. Ini dia tangki-tangki minyak yang ditinggalkan oleh tentara sekutu saat itu. Diperkirakan pada tahun 1942 atau 1943 dan dikomandoi langsung oleh Jenderal MacArthur. Tangki-tangki minyak ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pariwisata dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
Di pesisir pantai Depapre ini memang banyak sekali terlihat tangki-tangki minyak yang ada. Namun sayangnya banyak yang tidak terawat. Kami mendapat informasi lain bahwa ada salah satu tangki yang masih ada minyaknya di dalam tangki. Saya dan Peter sangat penasaran. Kami mulai menelusuri jalan setapak untuk mencari adanya warga yang bisa menjelaskan keberadaan tangki minyak ini. Benar saja, kami berpapasan dengan seorang bapak. Bapak Poy. Bapak, kita nih mau jalan-jalan lihat tangki peninggalan Perang Dunia Kedua nih, Bapak. Bapak bisa antar kita kah? Bisa. Oh iya, Bapak sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Peter dan ini Yuni. Bapak, ini kita mau jalan-jalan lihat tangki di dalam. Bapak bisa antar kita ke dalam kah? Bisa antar. Ya. Oke, ayo kita jalan. Pak Lukas adalah satu dari sekian warga yang pernah mendapat penjelasan dari orang tuanya tentang keberadaan tangki-tangki minyak peninggalan tentara sekutu pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Nah pemirsa, sebentar saya akan menunjukkan pemirsa tentang isi daripada tank ini, yang mana baru ada 1/4 full dari tank ini, sisa dari peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ada sampai saat ini. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Pemirsa, saat ini Bapak akan mengambil sisa minyak di dalam yang masih full. Kalau kita bisa melihat dari dekat ini masih full. Jadi kita akan melihat Bapak mengambil minyak dari dalam. Silakan Bapak. Ini adalah bekas atau menjadi saksi dari Perang Dunia Kedua yang ada jejaknya di Depapre, Kabupaten Jayapura. Wow, dekat sekali Pak ya. Nah, ini dia pemirsa. Ini diambil sedikit saja karena memang tidak kita gunakan, untuk kita sama-sama lihat bahwa peninggalan sejarah ini masih ada sampai dengan tahun 2021. Dan pemirsa, setelah tadi Peter sudah melihat isi dari tangki yang ada di belakang kita, saat ini kita akan mengulas lebih jauh bagaimana sejarah dari tangki tersebut. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan keberadaan dari tangki-tangki ini, sejarah. Ya, bisa. Di Perang Dunia Kedua, saat Amerika mereka mendarat tahun 1944, mereka bangun tangki-tangki ini mungkin untuk persiapan perang. Jadi minyaknya sampai dengan air minumnya mereka siapkan
Terus mereka mulai lakukan peperangan itu. Dari sini mereka perjalanan sampai di Mekarto. Oke. Dan tadi uniknya saya melihat bahwa ini adalah salah satu yang minyaknya masih penuh. Iya. Masih penuh. Nah itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan? Itu mereka punya mobil-mobil yang khusus. Gitu. Oke. Mobil itu yang pakai minyak-minyak seperti ini. Oke. Jadi ada kendaraan khusus yang menggunakan bahan bakar dari tangki Ya. ini ya. Oke. Kemudian waktu mungkin Bapak bisa cerita tentang keberadaan tangki ini, kemudian masyarakat yang ada di sini. Kira-kira bagaimana? Apakah masyarakat juga menggunakan minyak di sini atau seperti bagaimana? Pada saat mereka bangun tangki ini, tidak ada masyarakat untuk melihat. Oke. Mereka larang. Pada saat mereka bangun malam hari, Oke. tinggal paginya mereka bisa lihat tangki itu jadi. Oke, Bapak terima kasih banyak buat waktunya sudah mengantar kami untuk jalan-jalan ke sini, sudah cerita, Sudah melihat secara langsung. melihat secara langsung juga itu paling penting. Benar. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Bapak. Tak jauh dari lokasi tangki minyak ada Pelabuhan Depapre. Pelabuhan ini juga sebagai tempat pelabuhan kapal-kapal minyak dan kapal-kapal perang sekutu. Pelabuhan Depapre ini adalah saksi bisu jejak peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Pelabuhan Peti Kemas yang baru diresmikan dulunya adalah tempat berlabuh kapal perang milik tentara sekutu. Wow, ini kisah sejarah yang tak boleh kita abaikan. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di sisi lain dari Depapre, which is kita ada di pantai. Dan di belakang kita ini juga merupakan salah satu titik sejarah atau yang menjadi sejarah dari Perang Dunia Kedua di Kabupaten Jayapura. Dan di sisi lain ada pelabuhan di mana pelabuhan itu menjadi tempat untuk berlabuh kapal-kapal perang lainnya. Ini merupakan salah satu titik penting di Perang Dunia Kedua oleh sekutu pada waktu itu. Dan kalau di dalam air juga masih ada pipa-pipa yang bisa kita saksikan, atau mungkin kalau yang suka diving bisa melihat dari dekat bagaimana Perang Dunia Kedua itu terjadi di Pasifik, khususnya di Kabupaten Jayapura. Wow, seru sekali. Ayo pemirsa, ikuti kita lihat lebih jauh lagi. Teman-teman kalau berwisata ke distrik Depapre, jangan hanya mau menikmati indahnya pantai-pantainya kawan. Tetapi yang lebih penting adalah kisah sejarahnya. Karena sejarah Perang Dunia Kedua juga dirasakan oleh orang-orang tua kita yang dahulu, oleh para founding fathers kita. Jejak sejarah berikutnya akan sangat rugi kalau teman-teman hanya menikmati mandi-mandi di pantai Amai. Tak seru kawan kalau tidak mengetahui cerita dan menyaksikan langsung dari saksi sejarahnya. Pantai! Ini salah satu pantai yang indah juga di pantai di Depapre, Yunita. Tidak jauh dari pelabuhan tadi ya, Peter? Kita lihat pelabuhan tadi. Jadi selain pantai ini memang indah, ini tuh biasanya jadi salah satu alternatif pariwisata buat masyarakat di Kabupaten dan juga di Jayapura, di mana orang suka berwisata di sepanjang pantai ini, yaitu Pantai Amai. Wow. Seperti itu. Tidak hanya menjadi tempat berwisata, pantai ini juga memiliki potensi wisata sejarah, di mana menurut informasi di sini merupakan tempat pendaratan kapal Perang Dunia Kedua pada waktu itu, di mana tentara sekutu itu berlabuh mendarat pertama kali di sini. iya, dan Oh, jadi tadi waktu kita ke pelabuhan yang di sana, Benar. ini pertama kali ke sini dulu. benar sekali. Dan seperti kita sudah punya seorang bapak. ayo kita ini ke sana. Bapak, ini kita jalan-jalan nih, kita lihat pantai ini kan bagus sekali, tapi kita juga dengar di sini kan ada sejarah. Pertama kali sekutu mendarat di sini. Itu cerita waktu itu seperti apa, Bapak ya? Di sini Pantai Amai. Iya. Pantai Amai. Pantai Amai itu suara Bapak. Suara Bapak. Oke. Suara Bapak.
Jadi suara Bapak ya Amerika datang di sini Pantai Amai. Oke. Waktu itu Bapak masih ada di sini waktu Amerika mendarat begitu. Waktu itu Bapak bisa cerita sedikit suasananya seperti apa waktu pertama kali mereka mendarat di Pantai Amai sini? Ya waktu itu Amerika mendarat itu malam orang mendarat orang kampung semua kaget. Suara di sini kapal-kapal semua tutup. Penuh nih. Penuh. Kapal perang besar itu dari pulau itu sampai di laut mana? Di Papre di. Berlabuh sampai di sini kapal-kapal. Oh macam jembatan. Di sini kelapa-kelapa ini sini itu bom antam meriam antam sampai kelapa-kelapa semua. Habis. Pohon besar-besar motowa tumbuh rata. Tapi kita masyarakat lari tidak bom begini tapi tidak kena telur tidak kena. Oke. Semua baik. Nah Bapak terus kemudian setelah perang kan Jepang sudah diusir pergi. Itu Bapak dong keluar seperti bagaimana? Keluar biasa saja. Langsung sudah kembali hidup seperti biasa. Bapak, kita sudah dapat banyak informasi nih Kak Peter. Iya. Bapak terima kasih, Bapak sudah cerita banyak. Ini sejarah yang baik dan Bapak ini juga salah satu bagian dari sejarah bahkan sebelum sampai setelah perang itu selesai. Baiklah Bapak, kita sambil mau menikmati pantai, kami permisi Bapak. Terima kasih untuk ceritanya. Salah satu saksi sejarah yang masih hidup dan turut merasakan getirnya Perang Dunia Kedua ikut bersembunyi di gua-gua batu. Membayangkan situasi pada saat itu rasanya kami hanya ingin mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami hadir dalam kemerdekaan. Kami menikmati setiap hasil perjuangan para pendahulu kami. Nah Yunita, tadi kita sudah jalan-jalan, perjalanan hari ini seru sekali. Tadi kita sudah pertama ke tempat meriam, Taman Anggrek milik warga, terus Tangki masih ada minyaknya juga. Oh itu sejarah yang bagus. Terus kita ke pelabuhan. Dan akhirnya perjalanan terakhir kita ialah di Pantai Amai yang merupakan saksi sejarah di mana kapal itu berlabuh di sini dan seluruh tentara sekutu turun di sini. Dan akhirnya tidak terasa ya, sudah cukup lama kita jalan dan cukup lapar juga ya. Nah, dibuka dulu maskernya. Nah ini ada papeda bungkus. Nah ini yang namanya papeda bungkus. Dan ada ikan dan juga ubi-ubian. Ada juga kelapa di sini. Jadi ini sangat khas dari masyarakat di sini ya. Oke. Kita coba nih ya. Kita coba. Waduh, ini papedanya segar. Kita makan. Enak. Makannya pakai ikan. Pakai ikan. Memang masih pakai ikan. Oke. Nah ini ada ikan, ubi, kemudian ada ubi-ubi juga, ada kelapa, dan papeda bungkus. Dan akhirnya tidak terasa kita sudah selesai pada penghujung Pesona Indonesia kali ini. Terima kasih banyak. Saya Peter Ginuni. Dan saya Yuni. Mohon undur diri dan kita ketemu lagi di Pesona Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Pantai Amai dan ceritanya yang begitu misterius dan menegakkan akan menjadi jejak sejarah masa lampau yang terus memotivasi kami, generasi muda Indonesia, untuk menjadi yang terbaik, mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang akan menggantikan semangat juang para pelaku sejarah bangsa Indonesia.